Dunia saat itu seakan kehilangan poros kebenarannya. Langit yang biasanya memberikan keteduhan, perlahan mulai berubah menjadi kanvas hitam yang pekat dengan cara yang sangat tidak biasa. Awan-awan tebal bergerak lambat, merayap rendah, seolah ingin menyentuh bumi, menciptakan suasana mencekam yang mengundang kecemasan luar biasa bagi siapapun yang mendongak ke atas. Orang-orang di pasar, di jalanan, hingga di ambang pintu rumah mereka mulai berbisik cemas, mencoba mencari logika di balik fenomena alam yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Namun, di balik kegelapan fisik tersebut, terdapat kegelapan yang jauh lebih kelam, yaitu kerusakan moral yang telah mendarah daging dalam jiwa manusia saat itu. Kejahatan dianggap sebagai hal lumrah, kesombongan menjadi pakaian sehari-hari, dan jalan kebenaran yang pernah diajarkan para pendahulu telah tertutup debu pengabaian. Di tengah situasi yang penuh dengan ketidakpastian tersebut, Nabi Nuh alaihissalam keluar dari kediamannya. Wajahnya memancarkan ketenangan yang kontras dengan hiruk pikuk kekacauan di sekelilingnya. Pandangan matanya penuh perenungan, menatap gumpalan awan yang kian muram, seolah sedang membaca pesan tersembunyi dari Sang Pencipta. Dalam keheningan hatinya yang paling dalam, beliau bersimpuh dalam doa yang tulus, memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan tuntunan bagi kaumnya yang kian tersesat. Beliau memahami bahwa apa yang sedang terjadi bukanlah sekadar perubahan cuaca biasa, melainkan sebuah peringatan besar yang sedang diembuskan oleh alam semesta. Hal ini mengingatkan kita pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Nuh ayat 5-7, yang menggambarkan bagaimana perjuangan beliau dalam menyeru kaumnya siang dan malam. Namun seruan itu justru membuat mereka semakin menjauh dan menutup telinga dengan kesombongan. Langkah kaki Nabi Nuh alaihissalam kemudian membawanya menuju pusat keramaian, tempat di mana manusia lebih sibuk dengan transaksi duniawi daripada keselamatan akhirat mereka. Beliau merasakan ada sesuatu yang ganjil, sebuah ketidakseimbangan yang seolah memberi peringatan bahwa bencana besar tengah mendekat dengan langkah yang pasti. Di tengah hiruk-pikuk pasar yang bising, suara-suara tawa dan tawar-menawar sejenak terhenti ketika melihat sosok beliau. Seorang pedagang yang sedang sibuk menghitung kepingan perak, menatap langit dengan dahi berkerut. Namun ketakutannya hanyalah sebatas takut akan turunnya hujan yang bisa merusak barang dagangannya. Nabi Nuh alaihissalam melihat ketidaktahuan itu dengan rasa iba yang mendalam. Beliau mencoba mengingatkan bahwa langit yang gelap ini adalah pertanda sesuatu yang jauh lebih besar akan segera terjadi. Sebuah peringatan agar mereka segera bersiap dan membenahi diri sebelum pintu kesempatan tertutup rapat. Namun, apa yang beliau terima bukanlah sambutan hangat atau kesadaran, melainkan tawa terbahak-bahak yang penuh dengan nada ejekan. Pedagang tersebut dengan sinis berkata bahwa Nabi Nuh alaihissalam selalu saja membawa kabar buruk yang merusak suasana hati. Mereka menganggap peringatan itu sebagai dongeng usang yang tidak memiliki nilai ekonomi. Bagi mereka, kebahagiaan hanya bisa ditemukan dalam tumpukan harta dan kejayaan perdagangan. Mendengar itu, Nabi Nuh alaihissalam hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh dengan kebijaksanaan dan kesabaran tanpa batas. Beliau menggelengkan kepala seraya menjawab dengan lembut namun tegas bahwa emas dan perak hanyalah perhiasan sementara yang tidak akan mampu menjadi perisai saat kemurkaan alam tiba. Beliau menegaskan bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar, yaitu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta yang seharusnya mereka sembah sebelum semuanya terlambat. Keadaan semakin memburuk ketika kemerosotan moral benar-benar mencapai titik nadirnya. Tidak ada lagi rasa saling menghargai, yang kuat menindas yang lemah, dan kejujuran menjadi barang yang paling langka di muka bumi. Nabi Nuh alaihissalam tidak pernah berhenti memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menghabiskan waktu malamnya dengan bersujud, mencurahkan segala beban berat yang beliau rasakan akibat penolakan kaumnya yang sangat keras. Di tengah kesunyian doa-doa panjang itulah sebuah komunikasi suci terjadi. Wahyu diturunkan sebagai jawaban atas kegelisahan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan beliau untuk mempersiapkan sebuah proyek besar yang tidak masuk akal bagi logika manusia saat itu. Perintah tersebut bukanlah untuk membangun benteng pertahanan dari batu atau mengumpulkan senjata perang, melainkan untuk membangun sebuah bahtera. Ini bukan sekadar kapal biasa untuk menangkap ikan atau berdagang antar pulau, melainkan sebuah kapal raksasa
yang akan menjadi simbol keselamatan bagi umat manusia yang masih memiliki sisa iman di hati mereka, serta sebagai wadah untuk melestarikan makhluk hidup lainnya. Nabi Nuh alaihissalam menerima perintah ini dengan keyakinan yang menghujam ke dalam jiwa. Beliau memahami bahwa tugas ini merupakan amanah besar yang melampaui kemampuan manusiawi. Jika tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, persiapan demi persiapan mulai direncanakan. Meski beliau tahu bahwa setiap paku yang dipukul dan setiap kayu yang disusun nantinya akan menjadi bahan ejekan baru bagi kaumnya yang keras kepala. Situasi ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa seringkali tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah terpampang jelas di depan mata. Namun ego dan kecintaan pada dunia membuat hati manusia menjadi buta. Nabi Nuh alaihissalam berdiri teguh di bawah langit yang semakin gelap, menjadi satu-satunya cahaya harapan di tengah badai moral yang sedang mengintai. Beliau tidak lagi mengharapkan pengakuan dari manusia, melainkan hanya mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Episode ke-8 ini hanyalah permulaan dari sebuah babak baru dalam sejarah peradaban manusia, di mana pemisahan antara yang benar dan yang batil akan segera dilakukan dengan cara yang paling dahsyat. Keberanian beliau dalam menghadapi cemoohan pedagang dan masyarakat luas menunjukkan bahwa iman yang sejati tidak akan goyah hanya karena tawa dunia yang sesaat. Perintah untuk membangun sebuah bahtera raksasa kini telah menetap dalam relung jiwa Nabi Nuh alaihissalam sebagai sebuah misi suci yang tidak dapat ditawar. Bayangkan sebuah pemandangan di mana di tengah daratan yang gersang, jauh dari jangkauan ombak lautan, seorang manusia mulai mengumpulkan kayu-kayu besar dengan ketekunan yang tidak tergoyahkan. Beliau tidak sedang membangun istana untuk kemegahan pribadi, melainkan sebuah struktur penyelamat yang desainnya dibimbing langsung oleh wahyu ilahi. Setiap potongan kayu yang dipilih, setiap pasak yang dibuat, dan setiap lapisan yang disusun merupakan manifestasi dari ketaatan mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah ini menjadi titik balik bagi para pengikut setia beliau, yang jumlahnya tidak banyak, namun memiliki kualitas iman seteguh karang. Mereka mulai menyadari bahwa tugas ini jauh lebih besar dari sekadar pekerjaan fisik. Ini adalah persiapan untuk menghadapi babak baru peradaban yang akan segera dibersihkan. Pekerjaan besar ini dimulai dengan penuh semangat di bawah terik matahari yang menyengat. Para pengikut Nabi Nuh alaihissalam bahu-membahu membawa perlengkapan, memahat kayu-kayu hutan yang kokoh, dan mengikuti setiap arahan teknis yang diberikan oleh beliau. Di mata mereka bahtera ini adalah harapan. Namun di mata mayoritas kaumnya yang ingkar, pemandangan ini adalah lelucon terbesar abad itu. Bagaimana mungkin seseorang membangun kapal di tempat yang tidak memiliki setetes pun air yang cukup untuk mengapungkannya? Ejekan demi ejekan mulai mengalir deras, bahkan lebih deras daripada keringat para pekerja. Orang-orang kafir itu akan sengaja lewat hanya untuk melemparkan kata-kata pedas. Bertanya dengan nada sarkastik, apakah Nabi Nuh alaihissalam kini telah berubah profesi dari seorang pembawa risalah menjadi seorang tukang kayu yang kehilangan akal sehatnya? Namun, di hadapan badai lisan yang penuh kebencian itu, Nabi Nuh alaihissalam tetap berdiri dengan ketenangan yang luar biasa. Beliau tidak membalas hinaan dengan amarah yang meledak-ledak. Sebaliknya, beliau justru memberikan jawaban yang sangat filosofis dan penuh peringatan. Hal ini selaras dengan apa yang diabadikan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran. Surah Hud ayat 38, yang menceritakan bahwa setiap kali para pemuka kaumnya melewati beliau sambil mengejek, beliau membalas bahwa jika mereka mengejek sekarang, maka kelak beliau dan para pengikutnya lah yang akan mengejek mereka ketika bencana itu tiba. Kata-kata ini bukanlah bentuk balas dendam, melainkan pernyataan tentang kepastian janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah meleset. Keteguhan ini justru semakin membakar semangat para pengikut beliau, membuat mereka merasa siap menghadapi apapun yang akan datang, karena mereka percaya bahwa bahtera ini berada di bawah perlindungan langsung Sang Pencipta. Seiring berjalannya waktu, kerangka bahtera mulai menampakkan bentuknya yang sangat megah. Kapal ini memiliki tingkatan-tingkatan yang teratur, dirancang untuk menampung berbagai macam kebutuhan hidup selama masa transisi besar nanti. Setiap sudut bahtera dipastikan memiliki fungsi yang presisi, mulai dari ruang untuk manusia hingga tempat bagi berbagai jenis hewan. Kabar mengenai keteguhan Nabi Nuh alaihissalam dan kemajuan pembangunan kapal ini pun menyebar luas hingga ke pelosok-pelosok desa. Banyak orang yang mulai merasa ragu dan bertanya-tanya dalam hati mereka sendiri, apakah mungkin kegilaan yang mereka sangka selama ini sebenarnya adalah kebenaran yang nyata? Namun,
Kesombongan kolektif seringkali lebih kuat daripada bisikan nurani, sehingga mayoritas dari mereka tetap memilih untuk tertawa dan meremehkan apa yang sedang dikerjakan. Interaksi di lapangan konstruksi suci tersebut seringkali menjadi ajang pembuktian kesabaran. Salah seorang pengikut bertanya kepada Nabi Nuh alaihissalam tentang kapan tepatnya bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tiba, dan bagaimana kapal ini akan bisa berlayar tanpa laut. Dengan penuh kebijaksanaan, beliau menjawab bahwa keselamatan dunia ini memang penuh dengan masalah yang seolah tak kunjung selesai. Namun mereka harus percaya bahwa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu disertai dengan solusi yang ajaib. Beliau menekankan bahwa hari ini mungkin kaum kafir itu bisa tertawa dengan sombongnya, namun esok hari mereka akan menangis dalam penyesalan yang tiada tara. Fokus utama mereka bukanlah pada ejekan manusia, melainkan pada penyelesaian tugas suci yang telah diamanahkan. Keyakinan ini menjadi bahan bakar yang membuat pengerjaan Bahtera terus berjalan siang dan malam tanpa henti. Nabi Nuh alaihissalam senantiasa memimpin dengan ketenangan di tengga-tengga pengikutnya. Beliau memberikan arahan bukan hanya tentang cara menyatukan papan kayu, tetapi juga cara menguatkan hati yang mulai goyah akibat tekanan sosial. Beliau sering mengingatkan bahwa pembangunan ini dilakukan di bawah pengawasan mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada satu paku pun yang terbuang sia-sia. Setiap tetes keringat pengikutnya dicatat sebagai amal ibadah yang sangat berat timbangannya. Kesadaran akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat atmosfer di sekitar tempat pembangunan Bahtera terasa sangat spiritual, sangat kontras dengan suasana pasar atau tempat-tempat hiburan kaum kafir yang penuh dengan maksiat dan hura-hura. Menjelang penyelesaian, Bahtera itu berdiri sebagai sebuah monumen iman yang luar biasa besar di tengah daratan. Keberadaannya kini tidak lagi bisa diabaikan begitu saja. Banyak orang mulai merasa terintimidasi oleh ukurannya yang kolosal. Namun, rasa takut mereka justru seringkali berubah menjadi kebencian yang lebih radikal. Mereka tidak menyadari bahwa waktu terus berputar menuju detik-detik di mana langit akan menumpahkan airnya dan bumi akan memancarkan sumber-sumbernya. Nabi Nuh alaihissalam tetap pada pendiriannya, mempersiapkan segala kebutuhan logistik dengan sangat teliti. Beliau tahu bahwa ujian yang sebenarnya baru akan dimulai ketika pintu Bahtera ditutup rapat. Pembangunan ini hanyalah sekolah kesabaran dan keberanian yang harus mereka lalui hingga batas yang pernah mereka alami sebelumnya demi menyambut fajar baru peradaban manusia yang bertauhid. Detik-detik yang dinantikan akhirnya tiba ketika struktur raksasa yang telah dibangun dengan penuh keringat dan air mata itu dinyatakan selesai secara sempurna. Suasana di sekitar daratan tersebut perlahan berubah dari sekadar tempat kerja menjadi sebuah panggung keajaiban yang belum pernah disaksikan oleh mata manusia manapun sebelumnya. Bayangkan sebuah keajaiban yang dimulai dari ufuk jauh, di mana debu-debu mengepul di cakrawala, menandakan kedatangan tamu-tamu tak diundang, namun terpilih. Seekor demi seekor, pasangan demi pasangan, berbagai jenis hewan dari seluruh penjuru bumi mulai bergerak menuju satu titik fokus yang sama. Gajah-gajah dengan langkahnya yang berat dan berwibawa singa-singa yang menundukkan kepalanya, hingga burang-burang yang menaungi Bahtera dengan sayap-sayap mereka. Semuanya bergerak dalam satu barisan yang sangat tertib seolah-olah ada instruksi gaib yang mengatur setiap gerakan mereka. Keajaiban ini bukan terjadi secara kebetulan, melainkan atas kehendak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fenomena ini diabadikan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Quran Surah Hud ayat 40 yang memerintahkan agar Nabi Nuh alaihissalam memuat ke dalam Bahtera itu dari masing-masing jenis pasang jantan dan betina serta keluarganya dan orang-orang yang beriman. Bayangkan betapa terpaku dan gemetarnya hati para pengikut Nabi Nuh alaihissalam saat menyaksikan singa berjalan berdampingan dengan rusa tanpa ada rasa ingin memangsa atas serangga-serangga kecil yang terbang beriringan menuju sela-sela yang telah disediakan di dalam kapal. Harmoni alam ini menjadi bukti nyata bahwa semua makhluk tunduk pada perintah Sang Pencipta. Sementara manusia yang diberikan akal justru masih banyak yang memilih untuk membangkang dan menutup mata dari tanda-tanda kebesarannya. Nabi Nuh alaihissalam berdiri di hadapan pintu besar Bahtera, menatap satu demi satu makhluk hidup yang masuk dengan perasaan yang campur aduk antara haru dan tanggung jawab yang sangat berat. Beliau memastikan setiap sudut Bahtera
diisi dengan hati-hati, mengatur agar segala sesuatunya teratur dengan sempurna, agar tidak terjadi kekacauan di dalam ruang yang terbatas tersebut. Para pengikut beliau yang berjumlah sedikit, namun memiliki kualitas iman seteguh gunung, mulai melangkah masuk dengan kaki yang gemetar, namun hati yang dipenuhi keyakinan. Mereka membawa perbekalan secukupnya, menatap rame-rama dan kampung halaman mereka untuk terakhir kalinya, menyadari bahwa apapun yang mereka tinggalkan di luar sana akan segera terhapus oleh pembersihan besar yang akan dilakukan oleh alam. Di sisi lain, pemandangan ini menjadi tontonan yang sangat ironis bagi kaum yang ingkar. Mereka berdiri di kejauhan, masih dengan tawa yang meremehkan, menganggap bahwa pemandangan Huan Heaven yang berkumpul itu hanyalah sihir atau kebetulan alam yang aneh. Mereka tidak menyadari bahwa setiap detak jantung hewan yang masuk ke dalam bahtera adalah hitungan mundur bagi sisa waktu hidup mereka di atas bumi. Nabi Nuh alaihissalam sempat menoleh ke arah mereka dengan pandangan yang penuh iba, seolah memberikan kesempatan terakhir untuk bertaubat. Namun hati mereka telah terkunci rapat oleh kesombongan. Beliau merasakan beratnya amanah ini. Namun beliau tahu bahwa semua ini adalah bagian dari takdir dan rencana agung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan pelajaran berharga bagi generasi manusia di masa depan. Persiapan di dalam bahtera dilakukan dengan sangat mendetail. Ruang-ruang khusus telah disekat sedemikian rupa untuk memastikan keamanan dan kenyamanan semua penghuninya selama perjalanan yang penuh ketidakpastian nanti. Nabi Nuh alaihissalam memberikan instruksi yang sangat jelas kepada para pengikutnya tentang bagaimana cara berinteraksi di dalam kapal, bagaimana mengelola logistik, dan yang paling penting, bagaimana menjaga zikir dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama badai berlangsung. Beliau menegaskan bahwa keberadaan mereka di dalam bahtera bukanlah karena kekuatan kayu atau kepiawaian dalam membangun, melainkan semata-mata karena rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa izinnya, bahtera sebesar apapun tidak akan mampu menahan amukan air yang akan segera dilepaskan dari langit dan bumi. Suasana semakin mencekam ketika tetesan air pertama mulai jatuh dari langit. Ini bukan hujan biasa yang memberikan kesegaran, melainkan tetesan yang terasa berat dan dingin, menandakan bahwa perjalanan panjang telah dimulai. Langit yang tadinya gelap kini seolah-olah terbelah, menumpahkan beban air yang tak terhingga jumlahnya. Pada saat yang sama, tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar dan memancarkan samber-samber air yang deras. Nabi Nuh alaihissalam segera memerintahkan pengikut terakhir untuk masuk dan kemudian pintu bahtera ditutup rapat. Di dalam kegelapan dan kelembapan bahtera, terdengar suara gemuruh yang dahsyat dari luar. Namun di dalam sana, suara lantunan doa dan kalimat-kalimat tauhid menjadi penenang jiwa yang sangat efektif. Nabi Nuh alaihissalam berdiri di tengah-tengah pengikutnya yang mulai merasa cemas, memberikan penguatan bahwa mereka berada di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengingatkan kembali bahwa ujian ini adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memisahkan emas dari loyang, memisahkan yang benar-benar beriman dari mereka yang hanya berpura-pura. Ketegangan yang mereka rasakan saat bahtera mulai terangkat oleh air yang terus meninggi adalah ujian keberanian yang luar biasa. Meski situasi semakin menakutkan dengan suara benturan air di dinding kayu, kehadiran sosok beliau membawa kedamaian tersendiri. Beliau memastikan bahwa setiap jiwa di dalam sana, baik manusia maupun hewan, memiliki peran dalam tatanan baru yang sedang dipersiapkan. Pelajaran tentang ketaatan, kepemimpinan, dan kesabaran kini tidak lagi dalam bentuk teori, melainkan dalam bentuk pengalaman nyata di tengah samudera tanpa batas yang sedang menelan masa lalu mereka. Perjalanan di atas samudera raya yang menutupi seluruh permukaan bumi kini telah berlangsung selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Di dalam lambung bahtera raksasa yang tertutup rapat, suasana menjadi sangat menantang bagi para penghuninya. Bayangkan sebuah ruang tertutup yang dihuni oleh puluhan manusia dan ratusan pasang hewan dari berbagai spesies, mulai dari yang bertubuh raksasa hingga yang paling mungil. Seiring berjalannya waktu, sebuah masalah besar yang bersifat sangat manusiawi dan alami mulai muncul ke permukaan, yaitu penumpukan kotoran hewan. Di tengah guncangan ombak yang dahsyat dan suara gemuruh air dari luar, aroma yang tidak sedap mulai memenuhi setiap sudut ruangan, menciptakan ketidaknyamanan yang luar biasa bagi para pengikut Nabi Nuh alaihissalam yang terbiasa dengan kebersihan. Masalah ini bukan sekadar tentang bau yang menusuk hidung, tetapi juga menyangkut kesehatan dan keberlangsungan hidup seluruh penumpang bahtera. Kotoran yang menumpuk dari gajah,
singa, kuda, dan hewan-hewan lainnya mulai memenuhi lantai dan sudut-sudut ruangan, membuat pergerakan menjadi sulit dan menciptakan suasana yang mencekam bagi mental para pengikut beliau. Kecemasan mulai merayap di hati mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa bertahan hidup dalam kondisi lingkungan yang semakin kotor, sementara pelayaran ini tidak diketahui kapan akan berakhir? Beberapa pengikut setia mulai berbisik-bisik, bukan karena ragu pada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan karena keterbatasan fisik mereka dalam menangani limbah yang begitu masif di ruang yang terbatas. Nabi Nuh alaihissalam, sebagai pemimpin yang peka, merasakan kegelisahan yang menyelimuti para pengikutnya. Beliau melihat wajah-wajah yang mulai pucat dan lelah akibat kondisi sanitasi yang memburuk. Beliau memahami bahwa ujian ini adalah bagian dari dinamika perjuangan. Namun, beliau juga menyadari bahwa solusinya melampaui kemampuan teknis manusia saat itu. Dalam situasi yang penuh tekanan tersebut, beliau tidak mengeluh atau menyalahkan keadaan. Sebaliknya, beliau justru menjauh sejenak dari kerumunan, mencari sudut yang tenang di dalam bahtera untuk memanjatkan doa yang sangat khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memohon petunjuk dan solusi atas masalah kebersihan yang kian mengkhawatirkan tersebut. Percaya sepenuhnya bahwa Sang Pencipta tidak akan membiarkan hamba-Nya binasa dalam kotoran. Ketulusan doa Nabi Nuh alaihissalam segera dijawab dengan turunnya wahyu yang membawa solusi ajaib. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk yang sangat spesifik dan belum pernah terpikirkan oleh siapapun sebelumnya. Dalam kegelapan dan kelembapan bahtera, beliau diperintahkan untuk mendekati seekor gajah, salah satu makhluk paling besar di dalam kapal tersebut. Bayangkan betapa bingungnya para pengikut ketika melihat Nabi Nuh alaihissalam mendekati gajah dengan wajah yang sangat serius namun penuh keyakinan. Mereka saling berpandangan, bertanya-tanya dalam hati tentang apa yang akan dilakukan oleh sang nabi terhadap hewan raksasa tersebut di tengah kondisi yang sedang kacau ini. Sesuai dengan petunjuk yang diterima, Nabi Nuh alaihissalam kemudian mengusap atau menepuk bagian tubuh gajah tersebut dengan penuh kelembutan. Pada saat itulah, sebuah mukjizat kembali terjadi di depan mata kepala mereka sendiri. Dari sentuhan tangan suci tersebut, secara tiba-tiba muncul sepasang hewan baru yang tidak pernah ada sebelumnya di dalam daftar penumpang bahtera, yaitu seekor babi jantan dan seekor babi betina. Kemunculan makhluk ini bukan sekadar kebetulan, melainkan desain cerdas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Hewan baru ini memiliki sifat alami yang unik, yaitu kegemarannya memakan dan membersihkan kotoran-kotoran yang menumpuk di lantai bahtera. Keheningan seketika menyelimuti bahtera ketika semua orang menyaksikan babi-babi tersebut mulai bekerja dengan sangat efisien, melahap limbah dan kotoran yang selama ini menjadi sumber kecemasan. Rasa syukur dan kagum meledak di hati para pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Mereka menyaksikan bagaimana harmoni di dalam kapal kembali tercipta melalui cara yang sangat tidak terduga. Ini adalah bukti nyata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan di balik setiap kesulitan. Sebagaimana yang sering diingatkan dalam prinsip-prinsip keimanan, pelajaran besar yang bisa dipetik adalah bahwa tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Sang Pencipta. Dan seringkali solusi atas masalah kita datang dari arah yang paling tidak terbayangkan. Meskipun masalah fisik kebersihan mulai teratasi, kemunculan hewan baru ini memicu rasa ingin tahu yang besar di kalangan penumpang. Mereka mulai menyadari bahwa setiap kejadian di dalam bahtera ini membawa pelajaran dan tanda-tanda kebesaran ilahi. Nabi Nuh alaihissalam berdiri di tengah-tengah mereka, menenangkan hati yang masih terkejut dengan keajaiban tersebut. Beliau menjelaskan bahwa babi-babi ini dikirim sebagai bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga kelestarian hidup mereka di dalam kapal. Namun, beliau juga tetap mengingatkan agar mereka tidak melupakan fokus utama, yaitu zikir dan syukur. Keselamatan mereka bukan hanya bergantung pada kebersihan lantai bahtera, melainkan pada kebersihan hati dan ketaatan mereka kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala selama masa-masa sulit ini. Interaksi di dalam bahtera pun menjadi lebih hangat. Para pengikut yang tadinya merasa putus asa, kini kembali bersemangat membantu mengatur sirkulasi udara dan menjaga ketertiban hewan-hewan lainnya. Mereka belajar bahwa di dalam ekosistem kecil tersebut, setiap makhluk memiliki peran yang sangat penting. Bahkan hewan yang mungkin terlihat kurang menarik sekalipun, memiliki kegunaan yang luar biasa
dalam menjaga keseimbangan. Pengalaman ini memperkuat ikatan batin antara Nabi Nuh alaihissalam dengan para pengikutnya, sekaligus menjadi persiapan mental bagi mereka untuk menghadapi babak-babak selanjutnya dari perjalanan suci ini yang masih penuh dengan misteri dan hikmah ilahi. Seiring berjalannya waktu, kehidupan di dalam bahtera mulai menemukan ritme barunya, meskipun badai di luar sana masih mengamuk dengan kekuatan yang seolah ingin membelah langit. Di dalam lambung kapal raksasa itu, ketenangan perlahan mulai pulih. Kehadiran sepasang babi yang muncul dari mukjizat sebelumnya telah benar-benar mengubah kondisi sanitasi di dalam bahtera. Tugas mereka dalam membersihkan sisa-sisa kotoran hewan lain membuat udara menjadi lebih segar dan lingkungan menjadi lebih layak untuk ditinggali oleh puluhan manusia yang ada di sana. Namun, di tengah kemudahan yang baru dirasakan tersebut, muncul sebuah pertanyaan besar yang mulai menggelitik benak beberapa orang pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Mereka melihat hewan baru ini dengan pandangan yang penuh rasa ingin tahu, sekaligus kebingungan tentang hakikat dan kedudukan makhluk tersebut dalam tatanan iman mereka. Salah seorang wanita muda bernama Nora, yang selama ini dikenal sangat aktif membantu urusan logistik di dalam bahtera, akhirnya memberanikan diri untuk mengangkat tangan di tengah sebuah pertemuan sore hari. Dengan suara yang lembut namun penuh rasa ingin tahu, ia bertanya kepada sang nabi mengenai status hewan tersebut. Ia merasa heran, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hewan yang secara fisik dan kebiasaan terlihat sangat berbeda, bahkan memiliki tugas yang berkaitan langsung dengan hal-hal yang najis dan kotor. Pertanyaan Nora mewakili kegelisahan banyak pengikut lainnya yang juga merenungkan hal yang sama. Mereka ingin memahami apakah bantuan praktis yang diberikan oleh babi-babi tersebut mencerminkan kedudukan mereka di mata Sang Pencipta dalam jangka panjang. Nabi Nuh alaihissalam menoleh dengan pandangan yang penuh kasih dan kebijaksanaan yang mendalam. Beliau tidak menyalahkan rasa ingin tahu para pengikutnya, karena beliau memahami bahwa iman yang kokoh seringkali tumbuh dari pemahaman yang benar terhadap hikmah di balik setiap kejadian. Beliau menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih apa yang Dia kehendaki semata-mata untuk kebaikan hambanya. Beliau menekankan bahwa meskipun dalam konteks darurat di dalam bahtera ini, babi menjadi alat bantuan yang sangat krusial dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menjaga kebersihan, manusia harus tetap berpegang pada wahyu mengenai hukum-hukum yang akan ditetapkan kemudian. Beliau mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sabak-baka perencana yang mengetahui apa yang tidak diketahui oleh manusia. Dalam diskusi yang sangat interaktif tersebut, Nabi Nuh alaihissalam memberikan penjelasan yang sangat mencerahkan. Beliau menyatakan bahwa setiap makhluk hidup yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa tanda-tanda kebesarannya. Namun, fungsi suatu makhluk dalam suatu keadaan darurat tidak serta-merta mengubah hakikat hukum yang mungkin ditetapkan di masa depan. Beliau mengajarkan sebuah prinsip penting, bahwa ketaatan seorang hamba diuji saat ia harus menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ketika ketetapan itu sesuai dengan logika manusiawi, maupun ketika ketetapan itu terasa ganjil. Hal ini mengingatkan kita pada prinsip dasar, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu dengan tujuan yang benar. Sebagaimana yang tersirat dalam berbagai firmunaya mengenai kesempurnaan ciptaan alam semesta, Nabi Nuh alaihissalam kemudian melanjutkan bahwa apa yang mungkin dilihat oleh mata manusia sebagai sebuah kelemahan, ketidaksempurnaan, atau bahkan sesuatu yang menjijikkan, sebenarnya bisa saja menjadi kekuatan dan solusi yang tepat pada waktu yang tepat. Beliau mengajak para pengikutnya untuk tidak hanya melihat sesuatu dari permukaan saja. Babi-babi tersebut adalah tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikirim untuk menyelamatkan mereka dari wabah penyakit di tengah samudra. Namun, secara spiritual, keberadaan mereka juga menjadi ujian bagi manusia untuk membedakan antara manfaat duniawi dan ketetapan hukum agama yang bersifat suci. Pelajaran ini sangat penting untuk menanamkan pemahaman bahwa agama bukan hanya soal logika, tetapi soal penyerahan diri secara total kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pengikut mendengarkan dengan seksama, mengangguk perlahan saat cahaya pemahaman mulai menyinari hati mereka. Nora pun merasa jawabannya telah terpenuhi dengan sangat memuaskan. Ia menyadari bahwa penciptaan babi di dalam bahtera adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nyata di tengah kesulitan yang mencekam. Namun, ia juga memahami bahwa kelak babi akan memiliki kedudukan hukum yang berbeda sebagai hewan yang diharamkan untuk dikonsumsi
dan dianggap najis dalam tatanan syariat sebagai bentuk ujian ketaatan bagi umat manusia setelah banjir besar ini berakhir. Diskusi ini memperkuat keyakinan mereka bahwa setiap detail di dalam bahtera ini, mulai dari gajah yang besar hingga babi yang muncul dari mukjizat, adalah bagian dari kurikulum ilahi untuk mendidik jiwa manusia. Nabi Nuh alaihissalam tersenyum dengan penuh pengertian melihat perubahan raut wajah para pengikutnya yang kini lebih tenang. Beliau berpesan agar mereka jangan pernah berhenti bertanya dan mencari hikmah di balik setiap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menegaskan bahwa dalam perjalanan menuju daratan baru nanti, mereka akan menemui lebih banyak lagi tanda-tanda yang menuntut ketajaman hati dan kejernihan pikiran. Pelajaran tentang babi ini hanyalah satu dari sekian banyak bab pelajaran yang harus mereka hatamkan sebelum mereka benar-benar siap untuk membangun kembali peradaban manusia yang baru di atas bumi yang telah dibersihkan. Dengan demikian, harmoni di dalam bahtera pun semakin terjaga, di mana manusia dan hewan hidup berdampingan di bawah pengawasan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terbatas. Setelah berbulan-bulan tarembang-ambing di tengah samudera yang menelan seluruh puncak gunung, tanda-tanda perubahan mulai terasa di atmosfer bahtera. Gemuruh hujan yang tadinya memekakan telinga perlahan mereda, digantikan oleh kesunyian yang mencekam namun penuh harapan. Nabi Nuh alaihissalam, yang selama ini menjadi mercusuar iman bagi seluruh penghuni kapal, merasakan getaran wahyu yang menandakan bahwa pembersihan bumi telah usai. Langit yang tadinya kelam perlahan tersingkap, menampakkan semburat cahaya matahari yang pertama kali menyentuh permukaan air yang mulai surut. Pada momen yang penuh keajaiban ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan bumi untuk menelan airnya dan langit untuk menghentikan curahannya. Hal ini diabadikan dengan sangat indah dalam Quran Surah Hud ayat 44, yang menyatakan bahwa setelah perintah tersebut diucapkan, air pun surut, urusan pun diselesaikan, dan bahtera itu pun mendarat di atas bukit Judi. Bayangkan perasaan haru yang membuncah di dalam hati para pengikut Nabi Nuh alaihissalam saat pintu besar bahtera perlahan dibuka kembali. Udara segar yang sudah lama tidak mereka hirup kini memenuhi rongga dada, membawa aroma tanah yang baru saja disucikan. Satu demi satu, manusia dan hewan mulai melangkah keluar menuju daratan yang masih lembab, namun menjanjikan kehidupan baru. Pemandangan ini adalah simbol dari kelahiran kembali peradaban manusia. Nabi Nuh alaihissalam berdiri di tanah yang kokoh, menatap cakrawala dengan air mata syukur yang mengalir di pipinya. Beliau menyadari bahwa dari kelompok kecil inilah benih-benih ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kembali disemaikan ke seluruh penjuru dunia. Beliau berpesan kepada para pengikutnya bahwa keselamatan yang mereka terima bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari tanggung jawab besar untuk menjaga bumi agar tidak kembali jatuh ke dalam lubang kemusyrikan dan kerusakan moral. Interaksi di antara para penyintas tersebut dipenuhi dengan rasa persaudaraan yang luar biasa. Mereka yang tadinya hanya segelintir orang, kini menjadi nenek moyang bagi generasi-generasi mendatang. Dalam suasana yang penuh kekhusyukan tersebut, mereka membangun tempat sujud pertama di atas bumi yang baru. Nabi Nuh alaihissalam mengingatkan kembali tentang semua keajaiban yang mereka saksikan selama di dalam bahtera, termasuk peran hewan-hewan yang sebelumnya dianggap remeh. Beliau menegaskan bahwa keberadaan babi yang membantu membersihkan kotoran di dalam kapal adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyediakan solusi bagi setiap kesulitan hambanya. Namun, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, beliau juga menegaskan bahwa syariat yang akan berlaku di masa depan akan menetapkan batas-batas yang jelas mengenai apa yang suci dan apa yang najis, sebagai bentuk ujian ketaatan yang berkelanjutan bagi anak cucu mereka kelak. Pelajaran besar dari kisah ini adalah tentang keteguhan prinsip. Meskipun Nabi Nuh alaihissalam harus menghadapi ejekan selama berpuluh-puluh tahun dan menyaksikan kaumnya termasuk anggota keluarganya sendiri tenggelam dalam kehancuran, beliau tidak pernah goyah. Beliau mengajarkan bahwa angka yang sedikit namun diberkahi lebih bermakna daripada jumlah yang besar namun kosong dari nilai-nilai ketuhanan. Bagi umat setelahnya, termasuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kisah ini menjadi pengingat bahwa badai kehidupan akan selalu datang untuk menyaring siapa yang benar-benar beriman. Kesabaran Nabi Nuh alaihissalam dalam membangun bahtera di tengah daratan adalah simbol dari visi masa depan
yang seringkali tidak dipahami oleh mereka yang hanya mengejar kenikmatan sesaat. Saat hewan-hewan mulai menyebar ke berbagai penjuru bumi untuk mencari tempat tinggal baru, suasana haru kembali menyelimuti mereka. Pasangan demi pasangan makhluk hidup itu pergi menjalankan fitrahnya masing-masing sesuai desain agung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peradaban manusia pun dimulai kembali dengan satu prinsip utama, yaitu tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam memastikan bahwa setiap individu yang selamat memahami bahwa keberhasilan mereka melewati banjir besar bukan karena kekuatan fisik mereka, melainkan semata-mata karena rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menekankan pentingnya menjaga kebersihan, baik kebersihan lahiriah lingkungan maupun kebersihan batiniah dari noda-noda dosa. Kisah tentang babi yang menjadi wasilah kebersihan di dalam bahtera tetap menjadi pembicaraan yang penuh hikmah di kalangan para pengikut. Hal ini mengajarkan bahwa dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala sesuatu diciptakan dengan alasan yang tepat. Meskipun kelak dalam syariat babi ditetapkan sebagai hewan yang haram dan najis, sejarah keberadaannya di dalam bahtera tetap diingat sebagai tanda kasih sayang ilahi di masa-masa darurat. Pengetahuan ini diwariskan secara turun-temurun agar manusia selalu bersikap rendah hati dan tidak pernah meremehkan apapun yang ada di alam semesta ini. Manusia diajak untuk selalu mencari hikmah di balik setiap larangan dan perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di balik setiap ketetapan hukum pasti terdapat maslahat yang besar bagi kehidupan manusia. Sebagai penutup dari rangkaian sejarah yang luar biasa ini, Nabi Nuh alaihissalam berdiri sebagai bapak manusia kedua setelah Nabi Adam alaihissalam. Beliau telah menyelesaikan amanah besarnya dengan sempurna. Dari Bukit Judi terpancar cahaya harapan baru yang akan menerangi jalan sejarah umat manusia hingga akhir zaman. Pelajaran tentang ketaatan tanpa syarat, keberanian menghadapi cemoohan dunia, dan keyakinan akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi warisan yang tak ternilai harganya. Kita semua diajak untuk selalu membangun bahtera iman kita masing-masing sebelum badai ujian tiba menjemput. Dengan berakhirnya kisah ini, kita diingatkan bahwa setiap kali bumi terasa penuh dengan kerusakan, selalu ada jalan keselamatan bagi mereka yang memilih untuk berjalan di bawah naungan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala.